Bulan penuh rahmat, banyak orang berangkat mengaji. Salam tidak dijawab semangat, kita ulangi sekali lagi. Ya, kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang jawab salam dengan semangat, Ustaz doakan yang anak-anak kelas 12 Allah mudahkan UTBK-nya. Yang anak-anak kelas 9 semoga Allah mudahkan PKA-nya. Semoga yang tadi jawab dengan semangat, Ustaz doakan semoga uang sakunya nambah. THR-nya cepat cair. Ini tandanya aminnya kenceng, cairnya belum cair ya. Kalau asam udah cair Ustaz ya? Guru-guru belum? Oh belum, banget guru-guru juga pada aminnya kenceng banget ya. Masya Allah. Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah kita, dan masih banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kata Rasulullah SAW, andai kata pohon-pohon di hutan dijadikan penanya dan air di lautan dijadikan tintanya, kemudian kita diminta menghitung setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah tersebut. Karena banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan, yang mungkin kita tidak pernah memintanya, tapi Allah memberikan nikmat tersebut, yang mungkin kita tidak pernah bersyukur atasnya. Misalnya nikmat kita bernafas. Bernafas nikmat nggak? Nikmat. Pernah nggak teman-teman berdoa tadi pagi atau ketika sahur, ya Allah berikanlah aku nafas pada hari ini? Ada yang doa gitu nggak? Ada yang doa nggak? Ada yang doa dikasih door prize? Ada yang doa nggak? Masya Allah. Gak ada kita yang tiap hari. Gak ada kita tiap hari bangun kemudian kita berdoa, ya Allah berikanlah aku nafas pada hari ini. Gak ada. Tapi tanpa kita meminta pun Allah memberikan itu semua. Maka ini betul besar sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, adik-adik, anak-anakku yang Allah muliakan, gak perlu kenalan ya. Soalnya tadi tepuk tangan udah kenceng banget, udah pada kenal insya Allah ya. Gak perlu disebut ya. Insya Allah sudah pada kenal semua. Kita akan membuat sebuah tema. Sebuah tema tadi sudah dijelaskan Ustaz Salam. Temanya tentang upgrade amalan kita dan kita melem Lailatul Qadar. Masya Allah, ini semangatnya luar biasa. Kalau ketemu anak itu bukan lagi. Ini Masya Allah ya. Ini jujur ya, bukan karena ada anak Ustadz di sini, bukan ya. Ustadz beberapa kali ngisi kajian berbuka di beberapa sekolah Islam. Tapi yang paling antusias banyak tepuk tangannya, ya itu di sini. Ya, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Ini Masya Allah ya. Udah siap belum tepuk tangannya? Belum ya, nanti kita harus isi tepuk tangan ya. Masya Allah. Baik, sebelumnya Ustaz mau tanya. Ini kayak zaman anak-anak TK ya, jawabannya udah hafal. Apa kabar hari ini? Itu urusan TPA, tuh jawaban lengkap banget tuh kayak gitu ya. Tadi antum siapa namanya? Rami Junifi. Ini paling kenceng tuh orangnya. Sahur pakai apa kita lagi? Ayam hidup. Oh, dimasak. Kita tadi kan tepuk tangannya paling kencang.
Nanya nih Ustaz, apa kabar hari ini, Pi? Baik doang. Kayaknya kurang jawabannya bagusan yang ahwat kayaknya. Baik. Tadi kan ada yang bilang alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Kamu nggak TK ya? TK nggak dulu? TK biasanya begitu jawabannya ya. Kan teman-teman tadi bilang, panitia siapin door prize ya. Door prize. Menginap 1 malam di Taufik School. Camping. Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Pintanya Ustaz, kenapa sih kita harus mengucapkan alhamdulillah pada hari ini? Luar biasa Allah Akbar. Karya Ustaz Rafi. Kenapa kita alhamdulillah luar biasa Allah Akbar? Bersyukur setiap hari. Oh, dikasih nafas alhamdulillah. Oh, dikasih uang saku tuh, Masya Allah ya. Bersyukur. Sekolah ya. Mokelus. Ya, teman-teman saya Allah muliakan, kita pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan oleh Ustaz Salah, ada nikmat iman, nikmat Islam. Dan nikmat pada hari ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan futihat abwabu jannah wa futihat abwabu sama. Bagaimana di bulan Ramadan itu pintu surga itu dibuka dan pintu langit itu dibuka. Mungkin teman-teman sudah hafal semua. Bagaimana ketika kita memasuki Ramadan itu pintu surga dibuka. Artinya apa? Peluang kita memasuki surga itu begitu besar di bulan Ramadan. Dan kita pasti orang yang beriman itu merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, futihat abwabus sama. Dan di bulan Ramadan itu pintu langit dibuka. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan ini setiap doa-doa itu langsung naik ke atas langit. Karena pintu langit terbuka, tidak ada lagi halangan-halangannya. Bagi teman-teman sekalian yang punya hajat banyak, maka tempat terbaik, waktu terbaik adalah di bulan Ramadan ini. Perbanyak doa-doanya. Yang mau TBK udah ngeri-ngeri sedap, karena anak ustaz juga ada yang mau TBK ya. Ada yang mau TKA, udah ngeri-ngeri sedap, maka mumpung momen Ramadan, perbanyak doa di bulan Ramadan. Karena pintu langit dibuka, doa-doa dikabulkan. Terutama berdoa di sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir nih anak-anak kelas 12 nih. Mana anak-anak kelas 12? Perbanyak doanya. Dalam hadis qudsi dikatakan Allah amat malu kepada seorang hamba yang dia berdoa di sepertiga malam terakhir, tapi aku tidak mengabulkan doanya. Ini Masya Allah ya. Jadi teman-teman bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai redaksinya Allah amat malu ketika dia tidak mengabulkan doa hamba-hambanya di sepertiga malam terakhir. Maka oleh karena itu sepertiga malam terakhir perbanyak doa. Maka kita punya status yang spesial juga, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang kita harapkan. Kalau teman-teman suka main game, ya, itu puncak tertingginya itu Lailatul Qadar. Yang dimana satu malamnya itu ketika kita beribadah di malam itu, maka kita bisa lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan lamanya, atau 83 tahun. Keutamaan inilah yang hanya ada di umat Nabi Muhammad, tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Ini spesial nih. Pertanyaannya, bagaimana kita menganlem Lailatul Qadar agar kita bisa mendapatkan itu semua? Teman-teman ya, ini luar biasa nih. Kalau ada umur itu berapa? 14 tahun. Katakanlah dari umur 4 tahun udah itikaf misalnya. 10 tahun dapat Lailatul Qadar, berarti 10 kali 83. Masya Allah, berapa tahun tuh, umur yang tua banget ya. 30. Nah, itu keberkahan hanya ada di umat Islam. Yang ini bisa menandingi umat-umat terdahulunya.
Maka ketika keberkahan Ramadan tadi yang ada Lailatul Qadarnya, bagaimana kita mengunlocknya? Yaitu tadi sesuai dengan tema, kita mengupgrade amal ibadah kita. Pertanyaannya teman-teman sekalian Allah muliakan, apakah amal Ramadan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada nggak yang bisa jawab? Siapa yang yakin 10 Ramadan pertamanya diterima oleh Allah? Masya Allah. Ada yang yakin nggak? Ustaz, saya kayaknya yakin, feeling saya baik banget nih. Ada yang yakin nggak? Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani. Nah, korban berikutnya nih. Sini Pak Imam. Inilah tampang-tampang yang 10 Ramadan pertamanya diterima oleh Allah. Siapa namanya? Torik. Kelas 8. Udah kait THR ya? Belum ya. Hilalnya belum terlihat. Ya. Kenapa antum bisa yakin antum diterima 10 hari pertama di bulan Ramadan? Asik. Karena kata ibu saya yakin aja dulu. Yakin. Ini pasti pendukung MU ya. Pendukung MU nih, yakin dia. Yakin ya? Masya Allah. Jadi beliau yakin. Tapi kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, tanda orang diterima Ramadannya, yang pertama apa? Ketika 10 Ramadan pertama diterima, maka 10 hari berikut di bulan Ramadan amalnya semakin meningkat. Jadi indikator diterima 10 hari Ramadan pertama kita, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, itu apa? 10 hari Ramadan berikutnya semangat beribadah kita semakin tinggi. Tinggi nggak kamu? Semakin tinggi ya, Torik ya. Jadi kalau 10 hari pertama sholatnya masih males-malesan, tarawihnya masih kurang, 10 hari berikutnya 10 sampai 20 harus semakin kenceng. Tandanya apa? Tandanya Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tandanya, kata beliau melanjutkan dalam kitabnya, tanda berikutnya apa? Tanda berikutnya 10 hari terakhir di puncak-puncaknya amal ibadah kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah indikator bahwa Ramadan kita diterima. Tapi kalau kita lihat, sebelum kita bahas upgrade amal kita, kalau kita lihat masjid hari pertama Ramadan ramai nggak? Masjid tarawih ramai. Hari kedua sudah mulai sempit ya, sempit maju ke depan gitu kan. Sampai sekarang sudah mulai agak sepi sekarang. Karena ini pertanyakan nih bagaimana itu semua terjadi. Karena sesungguhnya teman-teman sekalian Allah muliakan, kalau kita bahas mengapa amal kita bisa turun, justru yang harusnya semakin naik. Karena Ramadan itu kan dimulai dengan surat Al-Baqarah 183. Ini ada Jamil nih, gori kita ya, Mil. Ya, udah azan ya. Ini Jamil ini yang ditunggu-tunggu oleh warga Taufik, terutama azan maghrib. Jamil datang berarti sudah waktunya berbuka ya. Masya Allah. Surat Al-Baqarah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Para ulama menjelaskan terkait dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau para ulama mengatakan ini ayat ini agak berbeda dari yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu itu harfun nida, panggilan berupa panggilan sayang. Teman-teman kalau dipanggil sayang misalnya ya, sama abi uminya, sayang sini, anakku sayang sini. Tandanya apa? Biasanya mau dikasih hadiah sama orang tuanya. Ustadz Rama, guru favorit kita ini ya. Favorit nggak beliau? Favorit ya. Manggil misalnya, Jamil kesini, Jamil sayang, pakai sayang lagi ya. Jamil Solih kesini. Tandanya apa? Beliau mengasih hadiah biasanya. Itu panggilan sayang. Ini ada ustazah kan di belakangnya. Ini ustazah, kalau dipanggil sayang sama suaminya, ya misalnya ada, ma sini, tandanya mau dikasih hadiah, biasanya kayak gitu.
Minimal ditransfer 10 juta di rekening misalnya. Ya, biasa itu. Tapi di ayat ini berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dipanggil saya justru diberikan perintah berupa ibadah. Dipanggil sayang bukan dikasih hadiah, tapi justru dikasih perintah. Karena kata para ulama, ibadah itu berat. Hukum asal ibadah itu berat. Misalnya, kamu ngerasakan sholat itu berat? Berat. Puasa berat, sholat berat, haji mahal. Semua berat ibadah. Tapi jawabannya nanti, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang beriman itu ibadah seberat apapun bisa dia lakukan karena keimanannya kepada Allah. Puasa berat. Tahu Cristiano Ronaldo? Coba siapa namanya? Coba antum loncat su gitu ya. Paton. Banyak penggemar Ronaldo di podcast terbarunya ada yang nonton nggak? Di podcast terbarunya beliau bilang, ya kan di klub An-Nasr. Dia bilang apa? Saya sudah berapa tahun di Liga Saudi. Tahun kemarin saya mencoba berpuasa untuk menemani teman-teman saya yang latihan ketika berpuasa. Ronaldo sebegitu kuatnya, badannya kan six-pack ya. Nah, beda juga sama saya ya, six-pack. Itu beliau, dia bilang apa? Dia puasa 2 hari itu gak kuat. Puasa 2 hari gak kuat. Tapi coba lihat yang badan yang kurus di sini. Siapa nih? Jangan kan? Mana yang paling kecil? Kalau yang gede paling kuat insya Allah ya. Banyak cadangan makanan ya. Ronaldo gak kuat. Dia puasa 2 hari itu gak kuat beliau. Tapi kita lihat orang-orang kaum muslimin, walaupun badannya kecil, mereka kuat berpuasa. Karena apa? Karena ada iman di dalamnya. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, artinya apa? Artinya walaupun ibadah itu beban, mereka bisa menikmati setiap ibadahnya. Maka pertanyaan berikutnya sebelum kita mengupgrade amal kita, bahwa apabila kita belum menikmati indahnya jamuan Ramadan, tandanya keimanan kita belum sempurna di bulan Ramadan ini. Jadi para salafus soleh terdahulu setiap Ramadan itu mereka betul-betul menikmati setiap ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan itulah tanda-tanda keimanan kita. Maka apabila kita berbicara upgrade amal kita, maka yang pertama harus kita lakukan apa? Kita menikmati setiap ibadah yang kita lakukan. Kita upgrade amal kita, terutama di 10 hari terakhir. Ini kata para ulama itu time-nya Ramadan itu di 10 hari terakhir. Kalau amal-amal kita biasa misalnya di 20 hari di awal, maka 10 hari berikutnya kita harus semangat nih. Karena Allah akan melipat gandakan lebih banyak di 10 hari terakhir. Misalnya apa ya? Sholat misalnya, kita update nih. Sholatnya tadinya menunggu azan berkumandang, akhirnya kita bilang kayaknya gak bagus nih. Kayaknya kita harus upgrade nih. 10 hari terakhir gimana? Kita harus sholat lebih dahulu datang ke masjid. Kalau perlu saya yang azan, itu upgrade. Kalau biasanya baca Quran misalnya, kita upgrade lagi nih. Teman-teman misalnya yang terbiasa jempolnya lebih hafal posisi like di Instagram. Nah saya mantau Instagram teman-teman ya, ini Masya Allah ya, aktif banget ya. Kita upgrade nih. Kalau biasanya kita sampai hafal di tombol like di Instagram, tombol love-nya itu, kita upgrade kembali tuh. Kita lebih hafal halaman-halaman Al-Quran. Kita upgrade. Misalnya sekarang, yang gampang ya, juz 3 ada di halaman berapa? Hah? 49 41 61. Yang Ahmad juz 3 ada di halaman berapa? Hah?
Qurannya apa beda ya? Kok beda-beda halamannya? Ya, rumus teman-teman nih, sedikit rumus ya. Kalau ditanya halaman berapa juz awalnya, maka rumusnya itu ikutin Ustadz ya. Juz mangga. Oh bukan ya. Bingung banget ya. Juz dikurang 1 dikali 2 ditempel 2. Juz dikurang 1 dikali 2 ditempel 2. Juz 3 dikurang 1 dikali 2 tempel 2. Coba cek. Tuh kan bener kan? Lagi juz 6 halaman berapa? Ini ngitung lagi, pelajaran matematika lagi ya. Nah, ya minimal kita jadi hafal. Jadi itu namanya upgrade. Kalau tadi misalnya sholat kita upgrade misalnya sebelum azan berkumandang sudah berangkat untuk mengumandangkan azan. Bayangkan pahalanya kalau kita tahu, kita upgrade amal kita. Yang biasanya nggak pernah sholat nunggu komat dulu, saya mau azan sekarang. Saya nggak mau kalah sama Jamil. Karena sesungguhnya teman-teman sekalian dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan oleh Imam An-Nawawi betapa mulia orang yang mengumandangkan azan. Azan. Dia nanti dibangkitkan di yaumil kiamah dalam keadaan lehernya panjang. Ya, antum lehernya panjang nanti. Dan setiap orang yang berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat, mendengar azan sang muazin, maka begitu pula dia mendapatkan pahala-pahalanya. Bayangkan kalau ada orang TVRI ya, banyak yang nonton azannya terus berangkat sholat ya, Masya Allah nih. Jadi kita update nih, kita upgrade. Baca Quran misalnya tadi sholat kita perbaiki. Kemudian kita baca Quran, nggak cukup hatam sekali 2 kali, tapi kita coba upgrade misalnya. Kita baca terjemahannya, kita baca tadaburnya, dan kemudian kita amalkan isinya. Karena para salafus soleh terdahulu teman-teman sekalian, mereka berhenti menghafal 10 ayat sebelum mereka mengamalkan 10 ayat tersebut. Jadi mereka berhenti menghafal 10 ayat sebelum mereka mengamalkan 10 ayat berikutnya. Jadi diamalkan terlebih dahulu. Misalnya tadabbur surat Al-Ma'un. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Itu yang lalai sholatnya. Kita upgrade ilmu kita. Kita kira ini kenapa ya? Kok sholat itu malah celaka orang yang sholat? Kita upgrade nih ternyata. Oh ternyata menurut para ulama itu lalai itu ada berapa macam. Yang pertama itu waktunya. Waktunya apa? Orang yang melalaikan waktu sholat, diakhir-akhirkan misalnya injury time misalnya ya, detik-detik akhir mau waktu masuk sholat berikutnya dia baru sholat. Atau ketika apa? Kehusuan sholat atau tumaninahnya kata para ulama. Nah, kita upgrade tuh amal kita. Ternyata sholat kita nggak cukup seperti itu saja, tapi kita perlu sholat yang khusyuk, perlu sholat yang tumaninah misalnya. Kita belajar lagi gimana caranya agar kita sholat yang khusyuk misalnya. Para ulama kemarin menjelaskan, kita membuat seolah-olah kita benar-benar mempersiapkan sholatnya. Misalnya, kalau sholat itu bajunya harus bersih, nggak boleh keringetan keluar banyak sampai bau, nggak boleh bau kayak ketiaknya bau, ya. Makan bawang pun dimakruhkan ketika hendak sholat, ya. Kita persiapkan itu semua. Tadabbur sampai akhirnya tadabbur yang lebih tinggi misalnya. Ini kan para calon ilmuwan di masa depan. Bagaimana upgrade amalnya para salafus soleh terdahulu. Ibnu Al-Firnas misalnya, itu beliau baca Al-Quran terkait dengan bab burung. Ada burung, kemudian beliau apa?
Kemudian beliau berpikir bagaimana cara membuat sesuatu yang bisa terbang seperti burung. Maka adalah apa? Adanya pesawat. Masya Allah teman-teman. Kemarin Ustaz ketemu teman-teman ITB, teknik sipil. Ini ada yang mau ke ITB nggak? Ya, ITB ya. Mereka cerita, mereka sedang bikin proyek. Kami sedang bikin proyek Ustaz. Proyeknya apa? Berapa tahun lalu kan Indonesia ditimpa gempa. Bagaimana caranya agar membuat rumah yang tahan gempa? Maka terinspirasilah mereka dari rumahnya laba-laba di surat Al-Ankabut. Kenapa sih rumah laba-laba disebutkan dalam Al-Quran? Mereka teliti tuh, akhirnya ternyata laba-laba itu rumah jaringnya itu kan tipis dan ringan. Dan banyak sekali pondasi-pondasi di sekelilingnya. Kalau lihat laba-laba gitu kan. Akhirnya mereka menyimpulkan agar punya rumah tahan gempa, maka barang bahannya itu harus bahan-bahannya terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Dan harus banyak pondasi-pondasi di sekelilingnya agar itu semua kuat. Masya Allah, tadaburnya sampai seperti itu. Dan masih banyak lagi ya para ulama lain yang ada ulama yang menemukan optik, misalnya kacamata. Beliau membaca surat An-Nur tentang cahaya, menemukan bahwa ada refleksi cahaya. Akhirnya beliau menemukan semacam kacamata dan lain sebagainya. Maka upgrade amal kita seperti itu. Gak cukup hanya sholat saja kita kerjakan yang sunnah, gak cukup baca Quran saja, gak cukup hanya sedekahnya saja, tapi kita upgrade semuanya. Ketika kita menyupai misalnya akan terputus amal manusia kecuali 3. Shadaqatun jariyah. Wah, ini ternyata bagus nih, upgrade kita nih. Kita harus shadaqah jariyah misalnya. Punya tabungan, punya THR tadi. Ada masjid yang lagi dibangun, kita sumbangkan tuh. Terus apa? Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita upgrade amal kita di bulan Ramadan ini dengan ilmu yang bermanfaat. Kan Masya Allah ya, di Taufik ini saya lihat anak-anak itu suka bikin konten Islami ya, di-share di IG gitu kan. Ini sebuah upgrade amal kita nih. Bayangin kalau ada yang baca, kemudian diamalkan isinya, itu menjadi pahala jariah yang luar biasa. Jadi ketika 10 hari terakhir misalnya teman-teman lagi pada sibuk scrolling, sibuk stalking misalnya, atau sibuk berganti akun satu dan akun yang lain. Ini kan Ustadz lihat satu orang bisa punya 3 akun ya Instagramnya ya. Masya Allah. Ustadz pernah nanya ke orang lain, bukan orang sini ya, kenapa punya akun lebih banyak? Satu buat stalking Ustadz. Jadi kalau kita diblok sama yang satu, masih bisa aman lihat yang lain. Ini pengalaman banget. Siapa namanya tuh? Hah? Siapa namanya? Fatih. Pengalaman banget ya. Masya Allah ya. Jadi upgrade amal. Setelah upgrade amal apa akhirnya? Kita unlock tadi apa? Lailatul Qadar. Pertanyaannya apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa kita harus mengejar Lailatul Qadar? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang terhalang dari malam Lailatul Qadar, maka dia terhalang dari seluruh kebaikan yang ada. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu datang, kemudian kita terhalang dari malam itu, kata Rasulullah, maka kita terhalang dari seluruh kebaikan yang ada. Lailatul Qadar datang, kita sibuk main game, terhalang dari seluruh kebaikan yang ada. Ustaz, kayaknya enak sebulan terakhir kita main bola. Saya dapat undangan mini soccer. Jamnya itu jam habis tarawih. Wah, ini lagi mumpung murah Ustaz lapangannya. Kan sayang Lailatul Qadarnya. Ya, maka kita anggap dengan apa? Karena kita nggak tahu tadi. Nah, teman-teman sekalian Allah muliakan, barang siapa yang terhalang dari malam Lailatul Qadar, maka dia terhalang dari seluruh kebaikan yang ada. Makanya sayang sekali Rasulullah SAW
itu pertama kali beliau beriktikaf. Beliau beriktikaf full 30 hari awalnya. Ya 30 hari beliau. Di 10 hari pertama datang malaikat mengatakan, ya Rasulullah, bahwa Lailatul Qadar belum datang. 20 hari berikutnya beliau masih beriktikaf. Dan kemudian malaikat datang dan mengabarkan malam kemuliaan pun belum datang. Maka disimpulkan berikutnya oleh para ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kapan tepatnya? Ulama merinci kembali. Dari penjelasan Rasulullah SAW bahwa di malam-malam ganjil diperkirakan turunnya Lailatul Qadar. Di malam-malam ganjil. Tapi rahasia itu semua kapan waktunya? Ya, jadi teman rahasia nih. Maka bagaimana caranya agar kita mendapatkan kebaikan tadi? Izin sama Ustaz. Lailatul Qadar tadi, maka kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika 10 hari terakhir, maka beliau memperbanyak ibadah-ibadahnya di 10 hari terakhir. Beliau menghidupkan malam-malamnya di 10 hari terakhir, itu yang pertama. Yang kedua, di 10 hari terakhir beliau mengajak istri dan keluarganya untuk berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa 10 hari terakhir tidurnya itu sedikit, yang banyaknya itu beribadah kepada Allah. Maka para ulama kembali menjelaskan bagaimana caranya agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah 10 hari terakhir kita memperbanyak amal-amal kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan beriktikaf. Ya teman-teman sekalian, ini 10 hari terakhir itu beriktikaf nih. Memperbanyak malam-malamnya dengan ibadah, menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Sampai Rasul itu terbiasa di 10 hari terakhir itu beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau nggak pulang ke rumahnya. Beliau beribadah menghabiskan malam-malamnya. Dalam riwayat beliau hanya tidur sebentar saja. Jadi tidur cuma sebentar, banyak beribadah kepada Allah. Dan kemudian para ulama kembali merinci ibadahnya apa aja selama 10 hari terakhir tersebut, agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah, catat ya, ini keluar nanti di ujian ya, yaitu sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Terutama kata ulama itu 2 waktu, yaitu sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Dalam sebuah riwayat yang artinya bahwa barang siapa dia sholat isya berjamaah, dia seperti mengerjakan setengah hari ibadah. Dan ketika dia melakukan sholat subuh secara berjamaah, dia menggenapkan menjadi 1 hari full dia beribadah kepada Allah. Jadi ketika teman-teman nanti di 10 hari terakhir misalnya sholat isyanya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, itu sama seperti beribadah sepanjang malam. Terlebih di 10 hari terakhir. Jadi apa yang pertama? Sholat 5 waktu, tepat waktu, terutama di waktu isya dan di waktu subuh. Malah bonusnya di waktu subuh. Teman-teman sama-sama tahu ya bagi laki-laki kan, barang siapa melakukan sholat sunnah subuh 2 rakaat, seperti mendapatkan dunia beserta seluruh isinya. Ini syarah para ulama terkait dengan dalil ini. Mereka menyampaikan yang sunnah selamanya tidak pernah bisa mengalahkan yang wajib. Apabila sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh saja pahalanya itu dunia beserta seluruh isinya, bisa dibayangkan kalau kita sholat subuh secara berjamaah, itu lebih besar pahalanya daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi apa nanti 10 hari terakhir di masjid nanti jangan ketinggalan sholat yang 5 waktu, terutama sholat isya dan sholat subuhnya secara berjamaah. Itu yang pertama tuh, cara kita mengunlock Lailatul Qadar kita. Yang kedua adalah melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih yang berakhir bersama dengan imam selesai.
Karena dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang dia sholat tarawih bersamaan dengan berakhirnya imam sholat, maka dia seperti melakukan sholat sepanjang malam. Ya teman-teman nih, kalau cari masjid, ya sesuai dengan kapasitas kita misalnya. Kalau kita suka yang panjang-panjang, ya bacaannya, cari masjid yang panjang bacaannya. Kalau kita suka yang pendek-pendek, cari yang pendek bacaannya. Agar apa? Agar ketika imam tarawih selesai, witirnya selesai, kita berbarengan dengan mereka. Karena pahalanya apa? Seperti kita sholat sepanjang malam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita membaca Al-Quran di 10 hari terakhir kita perbanyak. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, patokannya nih minimal kita membaca Al-Quran itu berapa? 100 ayat ketika di 10 malam terakhir. Kalau sebuah riwayat dari riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa dia membaca 100 ayat Al-Quran di suatu malam, maka dia seperti beribadah sepanjang malamnya. Ini kalau kita ini, Masya Allah teman-teman sekalian ya, udah sholat wajibnya tepat waktu, berjamaah tadi kita mendapatkan ibadah sepanjang malam. Kita sholat tarawih misalnya, mendapatkan sholat sepanjang malam. Kita membaca Al-Quran 100 ayat, yang kata Rasulullah apa? Seperti beribadah sepanjang malam. Ini Masya Allah sekali. Yang keempat apa kata para ulama? Memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Kita memperbanyak meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kita diampunkan dosa-dosa kita. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya kita memakai pakaian-pakaian yang indah. Jadi disunahkan 10 hari terakhir itu kita memakai pakaian yang terbaik. Kalau tadi di awal dibahas, kata Imam Nawawi itu orang-orang yang lalai sholatnya, itu tidak menjaga khusyuan sholatnya. Misalnya apa? Bisa dari pakaiannya nggak sesuai standar misalnya. Kita pernah ketemu ada orang sholat itu pakai baju jersey bola. Tahu pemain bola Arsenal? Gabriel Jesus. Siapa penggemar Arsenal di sini? Harus sabar ya. Jalur surga melalui fans Arsenal. Sabar. Tiap tahun jaga trofi ya. Tiap tahun jaga trofi dia. Karena nggak pernah juara ya. Bajunya Gabriel Jesus. Sebelahnya pemain Liverpool. Siapa pendukung Liverpool di sini? Ya, pendukung Liverpool. Muhammad Salah dan Muhammadnya. Sholat berendeng Muhammad Yesus. Ya, iya tuh. Muhammad Yesus kan nggak layak juga ya. Jadi kita siap-siap nih. Kita upgrade tadi ya, sholat yang terbaik. Bajunya kita siapkan agar khusyuk tadi. Memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda kita tidak bisa menikmati indahnya Ramadan atau ibadah kita itu karena banyak yang maksiat yang sudah kita lakukan. Ya teman-teman sekalian, salah satu bentuk kita tidak bisa menikmati keindahan Ramadan itu apa? Ketika kita banyak maksiatnya kepada Allah. Karena sesungguhnya maksiat itu akan menghalangi kenikmatan kita beribadah. Ya, maksiat akan menghalangi kenikmatan kita beribadah. Kemarin di Instagram Ustaz tuh lewat penyanyi Dewa 19 vokalisnya? Bukan satu lagi yang pendiri siapa namanya? Foundernya Dewa 19 Ahmad Dhani. Ini Ahmad Dhani di podcast terbarunya itu bisa nonton, bisa lihat di Instagram ya. Ahmad Dhani bilang apa? Orang yang dia bilang, saya itu daya ingatnya itu rendah sekali karena saya suka musik. Orang yang suka musik tidak akan bisa menghafalkan Al-Quran, kata dia. Kalau kata guru kami Ustaz Budi Al-Hazari itu tidak bisa antara yang hak dan batil itu bersatu. Jadi nggak bisa tuh.
Kalau teman-teman menjadi penghafal Al-Quran, maka hindari bermusik atau mendengarkan musik. Ini testimoni dari Ahmad Dhani. Ya, dia bilang orang yang suka musik dia akan sulit untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, nah jadi ketika kita banyak berbuat maksiat teman-teman sekalian, maka Allah akan sulitkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan sholat kita gak khusyuk karena apa? Karena maksiat yang kita lakukan. Ya, maka di bulan Ramadan itu momen kita untuk apa? Untuk sama-sama bertobat kepada Allah agar kita bisa menikmati indahnya jam Ramadan. Udah selesai nih waktunya ya. Saya dapat belum tepuk tangan. Saya dapat request dari anak saya soalnya. Bi, bukan azab. Anak Ustaz banyak. Bi, kata teman-teman nanti sosial jangan lama-lama ya. Jadi pesan gitu jangan lama-lama katanya. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman sekalian Allah muliakan, Ramadan adalah bulan istimewa. Kenapa istimewa? Karena ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana kita mendapatkannya? Kita perbanyak amal-amal kita di 10 hari terakhir. Kalau bahasanya itu kita gaspol di 10 hari terakhir. Ada kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu tergantung dari akhirnya. Jadi penilaian Ramadan kita itu dinilai dari terakhirnya. Karena amal seseorang itu tergantung dari akhirnya. Utsman bin Affan itu kan sahabat Rasul yang mulia. Yang beliau itu sekali sholat semalamnya itu bisa menyelesaikan bacaan Al-Qurannya. Nih kalau kita jadi makmumnya Utsman bin Affan ya teman-teman sekalian ya, ini kayaknya nggak ada yang kuat ya. Dalam satu rakaatnya beliau menyelesaikan Al-Quran dalam satu berdiri. Masya Allah ya. Dan beliau mengatakan apa teman-teman sekalian? Orang yang hatinya bersih, itu orang yang tidak pernah puas dengan bacaan Al-Qurannya. Jadi kalau kita hatinya bersih, kita tidak akan pernah puas dengan bacaan Al-Quran kita. Kurang terus dan kurang terus. Dan kata beliau, seseorang itu akan diwafatkan seperti kebiasaan dia selama hidupnya. Utsman bin Affan karena cinta dengan Al-Quran, maka beliau wafat ketika apa? Ketika sedang membaca Al-Quran dan memegang mushaf Al-Quran. Jadi seorang itu akan diwafatkan seperti kebiasaan dia selama hidupnya. Ada berita di di Timur Tengah ya. Itu ada orang yang biasa main catur. Dia suka catur di situ. Main catur ya. Catur itu apa kalimatnya? Skakmat. Jadi ketika sakaratul maut ada videonya viral juga. Jadi ketika sakaratul maut karena dia terbiasa, seseorang akan diwafatkan seperti kebiasaan dia selama di dunia. Ketika sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang keluar apa? Skakmat. Nauzubillah subhanallah. Jadi bayangkan kalau Ronaldo sakaratul maut ya. Gimana? Mari teman-teman sekalian kita upgrade amal kita sebaik mungkin. Kita perbanyak amal ibadah kita. Karena kita nggak tahu nih Ramadan ini terakhir atau enggak bagi kita. Kita upgrade amal kita, sehingga dengan upgrade amal kita itu kita bisa mengunlock malam Lailatul Qadar. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan semoga kita semua bisa memasuki surga Allah secara bersama-sama. Itu mungkin bisa disampaikan. Ada MC-nya nggak ada ya saudara? Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC. Terus.
Masya Allah.